dua bangunan tersebut sebangun. Jadi bangun pertama itu sebangun dengan bangun kedua. Tentukan nilai A, B, dan C. Jadi caranya bagaimana? Tentukan nilai A. Berarti kita harus cari pasangan A yang berada di sini. Ya, kira-kira kalau ini saya anggap sebagai bangun 1 dan ini saya anggap sebagai bangun 2, di sini A di sini berpasangan dengan apa? A perbandingannya di bangun 2 yang mana? Jadi cari terlebih dahulu, kalau di sini titik dengan X berada pada sudut yang diberi tanda titik dengan X. Kira-kira di bangun kedua itu ditandai dengan nama apa atau ukurannya berapa? Titik dengan X. Satu orang mungkin? Kira-kira A bersesuaian dengan sisi yang mana di bangun kedua atau ukurannya berapa? Itu maksud saya. 10. Bagaimana kita tahu? Pokoknya kita cari sisi yang berdekatan dengan sudut yang ditandai dengan titik dengan X. Gitu. Jadi A banding 10. Nah, karena kita mau cari A, otomatis perbandingannya di sini itu dua nilai yang bersesuaian itu harus diketahui. Kita nggak boleh nulis B atau C di sini, nggak boleh muncul. Pokoknya kita harus cari tahu dua sisi yang sudah diketahui ukurannya. Nah, kita cari tahu satu per satu. Kalau 9 titik dengan ada 2 garis kuning, titik 2 garis kuning, berarti di sini C. Berarti jangan ambil itu, karena kenapa? C di sini belum diketahui. Nah, malah akan lebih sulit nanti kalau ambil 9 dengan C. Cari yang lain lagi. Saya ambil 18 di sini ya. Jadi ujungnya itu ada tanda seperti ini. 2 garis dengan 1 garis. Berarti cari 2 garis dengan 1 garis. Jadi 18 per 12. Bukan 12 per 18. Karena mengapa? Kita bandingkan bangun 1 dengan bangun 2. Bukan bangun 2 dengan bangun 1. Nah, sekarang di sini udah selesai. Jadi kita cukup kali silang. Berarti di sini A kali 12 sama dengan 10 kali 18. Tinggal dikalikan, lalu cari nilai A berapa. A kali 12, 12A, sama dengan 10 kali 18, 180. Selanjutnya, setelah ini, berarti masing-masing ruas saya bagi 12. Oke, jadi 12 bagi 12, 1A di sini, 1A, berarti 180 bagi 12, 15. Oke, jadi A di sini bernilai 15. Nah, kalau kalian mencari bagian B dengan C, usahakan 18 dengan 12 ini yang jadi patokan utama. Jadi ini perbandingan utamanya, 18 per 12. Nah, sekarang kira-kira untuk nilai B dan nilai C berapa? Pertama, kita harus cari tahu, karena kita mau cari nilai B, berarti cari sisi yang sepadan dengan B. Kita pakai perbandingan bangun 1 dengan bangun 2 ya. Berarti karena B di bangun 2, berarti saya tulis B di bagian bawah. B, atau kita ubah lagi strategi lainnya. Tadi kita selalu memakai 1 banding 2. Sekarang 2 banding 1. Karena B, jadi saya tuliskan di sini 2 banding 1. Ini pengingat supaya jangan sampai tertukar. Jadi 2 banding 1 karena B di bangun 2 berarti B di atas per, jadi B per 21 sama dengan bangun 2, 12 banding 18. 12 banding 18. Jadi sekarang kita kali silang. B kali 18. Langsung aja 18B sama dengan 21 kali 12. Ini udah selesai nih. Kalau misalnya kalian, saya juga agak lama kalau mengalihkan ini, jadi saya langsung bagi 18 di sini. Ya, kita pakai trik 18. Karena ini perkalian, kemudian pembagian, jadi saya sederhanakan. Ini 18 bagi 18, 1. Kemudian bagi 6, 3. Bagi 6, 2. Karena di sini perkalian pembagian, jadi nggak masalah. Ini berarti 42 bagi 3. 14 cm. Oke, jadi itu untuk bagian B, 14 cm. Jadi untuk bagian ketiga di sini, saya tulis sebagai pengingat
C banding, jadi 2:1 lagi kita pakai di sini. Jadi C banding 9 itu sama saja kalau kita pakai yang tadi ya, 12:18. Jadi saya kalikan, lalu selesaikan di sini. C banding 9 sama dengan C banding 9 sama dengan 12:18. Saya pakai trik di sini ya, saya biasa agak lelah kalau perkalian. Jadi 18C sama dengan 12 kali 9. Berarti bagi 18, semuanya saya bagi 18, bagi 18. Di sini sama dengan, berarti ini saya sederhanakan, 9 dengan 18, bagi 9, 1, bagi 9, 2. Oke, berarti C sama dengan 6. Dua bangunan di atas sebangun. Tentukan nilai P, X, dan Y. Kita memanfaatkan materi kesebangunan untuk mengerjakan soal ini. Jadi pertama karena kita mencari nilai P, maka kita harus membandingkan sisi P dengan sisi yang bersesuaian. Jadi P di sini kita lihat bersesuaian dengan satu sisi. Jadi sisinya itu berada di antara sudut yang melengkung, dikasih tanda melengkung, dan yang tidak dikasih tanda apa-apa. Jadi P itu bersesuaian dengan 12 cm. Nah ingat, rasio ini bersesuaian dengan dua sisi yang bersesuaian. Tapi di sini kita nggak boleh menulis satu perbandingan di mana nilainya belum diketahui contohnya. Misalnya saya mengambil 21 di bangun pertama, dan selanjutnya saya mengambil bangun lain yaitu X, ya kan bersesuaian. Jadi satu sudut 90 derajat dan yang satu belum ada tandanya. Jadi di sini saya nggak bisa mengambil 21 per X, karena mengapa? Nanti ini nggak akan ada penyelesaian. Jadi ambil dua sisi yang bersesuaian, tapi nilainya sudah diketahui. Nah, nilai apakah itu? Kita lihat di sini ya, 15 cm berada di antara dua sudut siku-siku. Jadi kita cari antara dua sudut siku-siku ini, ternyata nilainya sudah diketahui. Bangun pertama yaitu 15, bangun kedua yaitu 10. Penyelesaian cara mencari P adalah langsung dikali silang, jadi P dikali 10 dan 12 dikali 15. Jadi kita selesaikan sekarang. P kali 10 sama dengan 12 kali 15. 10 kali P sama dengan 12 kali 15, hasilnya 180. Jadi kita sekarang mencari P, berarti masing-masing ruas dibagi 10. Ruas kanan juga dibagi 10. Jadi 10 bagi 10, 1P sama dengan 18. Jadi nilai dari P adalah 18 cm. Untuk selanjutnya kita mencari nilai X. Nilai X di sini, kalau kita meletakkan nilai X sebagai perbandingan pertama, berarti perbandingannya ini kita menggunakan perbandingan bangun 2. Jadi ini adalah bangun 2 dengan bangun 1. Berarti bangun 2 banding bangun pertama. Berarti X berbanding 21 sama dengan, nah kita gunakan kembali dua sisi yang bersesuaian yang diketahui, yaitu 10 dengan 15. Tadi kita menggunakan 15, 10, tapi karena perbandingannya yaitu 2 banding 1, jadi bangun 2 itu 10, bangun pertama itu 15. Nah, kita selesaikan sekarang dengan cara kali silang. Jadi X kali 15 dan 21 kali 10. Jadi di sini saya tuliskan X kali 15 sama dengan 21 kali 10.
Berarti 15 kali X. Nah, saya akali aja di sini langsung. Berarti 15X sama dengan 210. Berarti di sini saya selesaikan X-nya dengan cara membagi kedua ruas dengan nilai 15. Nah, berarti saya dapatkan 15 bagi 15, 1 kali X, berarti X sama dengan 210 bagi 15, berarti X sama dengan 14. Sehingga saya bisa tuliskan di sini X sama dengan 14. Bagaimana dengan nilai Y? Berarti misalnya saya letakkan Y di bagian pertama, berarti bangun pertama saya letakkan di bagian kedua. Jadi perbandingannya selalu bangun 2, perbandingan bangun 2 dibagi bangun pertama. Jadi sekarang bangun 2 yaitu Y dibagi bangun pertama yang sesuai yaitu 12 sama dengan cari dua nilai yang sudah diketahui perbandingannya yaitu 10 banding 15. Berarti di sini saya dapatkan dengan cara perkalian silang saya bisa selesaikan yaitu Y kali 15 dengan 12 kali 10. Berarti Y kali 15 sama dengan 12 kali 10. 15 kali Y, 15 Y sama dengan 120. Berarti masing-masing ruas saya bagi 15 ya supaya tersisa Y. Sehingga saya bisa dapatkan Y 15 bagi 15 bagi 15, 1 Y sama dengan 8 cm. Jadi saya dapatkan nilai P, X, dan Y berturut-turut adalah P sama dengan 18, X sama dengan 14, dan Y sama dengan 8.